Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardia Pertama Putra. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pengertian Object Oriented Programming atau disebut dengan OOP. Kita langsung masuk saja ke apa itu Object Oriented Programming. Pemrograman berorientasi objek (OOP) adalah paradigma pemrograman yang mengorganisasi perangkat lunak melalui konsep yang disebut dengan sebuah objek. Lalu kita masuk ke konsep-konsep dasar yang ada pada OOP. Yang pertama, polymorphism, abstraction, class, object, encapsulation, dan inheritance. Kita masuk ke yang pertama, yaitu polymorphism. 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 Polymorphism ialah sebuah ide atau polymorphism ialah sebuah ide satu metode atau fungsi yang dapat memiliki berbagai bentuk atau aplikasi bergantung pada objek yang menggunakannya. Ini juga dapat dicapai dengan metode overriding, yang berarti mengubah metode ke subclass atau dengan metode umum yang dapat diterapkan pada banyak jenis objek. Yang kedua, abstraction. Abstraction adalah proses menyebutkan detail implementasi dan hanya menampilkan esensi fungsionalitas. Ini bisa membantu memfokuskan pada apa yang objek lakukan daripada bagaimana mereka melakukannya. Yang ketiga, class. Kelas adalah sebuah template untuk menciptakan suatu objek. Kelas mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki oleh objek yang dibuat oleh kelas tersebut. Objek. Objek adalah sebuah entitas yang memiliki karakteristik dan perilaku. Atau kita sebut saja sebagai benda yang memiliki data dan perilaku. Misalnya mobil atau orang. Lalu ada encapsulation. Encapsulation adalah konsep OOP yang menyembunyikan data internal suatu objek dan hanya memperbolehkan akses melalui metode tertentu. Ini membantu melindungi data dari perubahan yang tidak diinginkan dan menjaga integritas objek. Lalu yang terakhir ada inheritance. Inheritance atau pewarisan dalam OOP adalah suatu konsep di mana sebuah kelas dapat mewarisi sifat dan metode dari kelas lain. Ini memungkinkan kita untuk membuat kelas yang baru dengan menggunakan fitur yang sudah ada tanpa perlu menulis ulang kode. Lalu kita masuk ke keuntungan OOP. Yang pertama ada modularitas, yang kedua ada reusability, yang ketiga ada scalability, yang keempat, yang terakhir ada maintenance. Dimulai dari yang pertama, modularitas. Modularitas itu kode lebih lama dikelola dan dipelihara. Reusabilitas, kelas dan objek dapat digunakan kembali. Skalabilitas, mudah dan menambah fitur baru tanpa mengubah kode yang sudah ada. Maintenance, maintenance agar program lebih mudah dipelihara karena pembaruan pada satu bagian yang tidak mempengaruhi bagian lain secara langsung. Lalu kita masuk ke perbedaan antara web yang menggunakan OOP dan yang tidak menggunakan OOP. Web. Yang pertama ada web dengan OOP. Kode berbentuk kelas dan objek. Setiap komponen web seperti pengguna atau produk digambarkan sebagai objek yang memiliki data dan fungsi. Struktur ini membuat kode lebih modular, yang membuat aplikasi lebih mudah untuk digunakan kembali dan dikelola saat berkembang. Lalu ada web tanpa OOP, yaitu kode menggunakan prosedur dengan fungsi dan variabel tanpa konsep objek. Setiap fungsi melakukan tugas tertentu, tetapi tidak ada hubungan yang signifikan antara data dan fungsi. Lalu kita masuk ke kesimpulan perbedaannya. Jika yang tadi tidak jelas, ini saya simpulkan beberapa perbedaannya. Yang pertama itu organisasi kode. OOP mengorganisasikan kode ke dalam kelas dan objek, sedangkan non-OOP menggunakan fungsi yang berdiri sendiri. Yang kedua, pemeliharaan. Web berbasis OOP lebih mudah dipelihara karena modularitasnya. Sedangkan web non-OOP lebih cepat dibuat untuk proyek kecil, tetapi sulit dikelola saat berkembang. Yang ketiga, reusability. OOP memfasilitasi penggunaan ulang kode dengan konsep pewarisan polymorphism.
Sedangkan non-OOP harus menulis ulang banyak fungsi. Lalu ada skalabilitas. Skalabilitas. OOP lebih cocok untuk proyek besar, sementara non-OOP lebih sesuai untuk proyek kecil atau proyek yang hanya dikerjakan dalam satu kali. Dan itu saja